Dan logikanya begini, kalau yayasan kita yang dituduh bodong gitu ya, kenapa kita bisa diundang sama Departemen Sosial? Dia mau undang dari mana kan? Gitu. Kalau bukan yayasan yang terdaftar di bidang sosial, karena yayasan itu kan bisa juga di bidang agama, di bidang kesehatan, gitu kan, di bidang pendidikan, itu departemennya beda-beda, gitu. Jadi dalam hal ini yang mengundang kita Departemen Sosial, baik itu tingkat nasional, provinsi maupun kota kabupaten, artinya yayasan ini itu terdaftar dalam naungan Departemen Sosial. Iya, Begitu iya. sih simpelnya. Iya. Gitu kan. Nah, Oke, nah terus Pak Nyoman banyak juga yang nanya tuntutan 1 triliun. Itu duit semua Pak. Nolnya berapa sih juga nggak tahu Pak. iya. Ya, Gimana itu Pak? kemarin kami menganggap bahwa Mr. Juda itu lucu, polos, dan ya sekaligus melunturkan citra semangat lawyer ya. Dan dia terjawab bahwa dia mencari kasus ini hanya untuk validasi ya. Itu memalukan sekali. Jadi malah saya ini malu mengaku menjadi advokat gitu ya. Kok begini gitu, advokat sekarang ini. Kita dulu banyak hal yang kita lakukan, tetapi ya dunia medsos belum ada. Jadi semangatnya adalah semangat perjuangan keadilan. Nah, 1 triliun itu menurut saya, kalau saya lebih baik melakukan gugatan fokus kepada material dan imaterialnya 1 perak. Jadi supaya tidak terkesan ada materialisme di sini, ada materialisme. Jadi buat apa sih kita mengajukan gugatan imaterial yang dipastikan 99,9% tidak akan dikabulkan oleh hakim? Kan memalukan ya. Iya. Nah, jadi bahkan dalam penanganan perkara itu saya prinsipnya lebih baik saya menangani 10 perkara 9 menang dibanding 50 perkara banyak yang kalah. Nah ini kan kalau kalah itu kan soal integritas kita, kualitas kita, bahkan kualitas kita itu dinilai dari orang yang membutuhkan pelayanan kita lalu kalah. Dia menganggap bahwa kita tidak profesional walaupun kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang secara maksimal. Jadi buat saya selektif, lebih baik saya kelihatan orang pengangguran benaran, tapi 1 perkara yang bisa mewakili dari banyak perkara yang kalah. Jadi bukan kuantitas ya, tapi kualitas itu dalam case itu ya. Jadi gugat 1,3 imaterial 1 triliun. Waduh, berapa ratus kali lipat dari materialnya. Nah, kemarin saya bilang kalau kita berbicara gugat untuk ganti 1,3, Anda harus pastikan bahwa itu 1,3 juga hak Anda itu loh. Iya. Misalnya uang saya dipinjam oleh Bang Gerik, artinya kan hak saya sepanjang pinjam berarti belum menghilangkan atau melepaskan hak saya kepada Bang Gerik karena kata pinjam kecuali saya kasih. Nah saya harus memastikan bahwa hak saya kepada hakim supaya hakim perintahkan melalui putusan bahwa yayasan segera menyerahkan kepada AS tadi. Ini haknya aja masih sumir, masih obskur, malah diminta 1,3 adalah hak dan tambah lagi imaterial. Makanya saya bilang ini mimpi yang tidak pernah kamu jadi kenyataan. Atau kata orang lain sekarang keren, ini kayak halu gitu. Ya ibarat pungguk merindukan bulan gitu 1 ya. triliun gitu ya. Lanjut. Drama. Iya. Nah, halu drama ada yang mau ditanya nggak halu drama? Kalau misalkan nih, Bang, kalau misalkan si pengacara itu yang si Bang Ji, Inisial apa? dia melakukan live, tapi dia menunjukkan video Tenove ataupun dia kayak merecord
yang dilakukan Tenovi itu dan dia lakukan itu di live itu termasuk pelanggaran undang-undang ITE apa enggak? Ini dari pertanyaan netizen sih. Lagi aneh juga ya, orang kita gak bahas dia, ngapain dia kayak gitu? Dalam undang-undang IT ini sebenarnya saya mengkritisi sejak awal. Undang-undang IT ini ada beberapa frasa yang sifatnya memaksa, membungkam pendapat dan hak publik atau kreativitas publik. Dan yang kedua, ada juga frasa yang yang tidak diakomodir berkaitan tentang transmisi tadi. Kalau dia coba membuka video orang lain tanpa izin lalu dipublikasikan, itu kan bagian dari transmisi, memperbanyak ya. Itu sudah masuk sebenarnya, sudah masuknya. Maaf, misalnya ada status foto holodrama lalu saya ambil, itu kan sebenarnya nggak boleh kalau berbicara tentang undang-undang IT. Tapi lagi-lagi memang undang-undang ini terbukti ada kelemahannya, sudah terjadi perubahan berapa kali ya undang-undang IT. Jadi sebenarnya bisa Mbak Halodrama, karena itu kan merupakan hak orang lain gitu. Arsip orang lain yang tidak boleh diadopsi lalu ditransmisikan. Artinya ketika 1 juta orang yang menonton video itu, artinya dia mentransmisikan 1 juta. Nah, itu. Jadi memperbanyak. Kata memperbanyak itu lebih dari 1. Itu sudah masuk sebenarnya. Cuma kan kita lihat lagi pendekatan teori efektivitas dan efisiensi ya. Kalau begini mah kita mungkin Tenovi setiap hari di Polda buat laporan ini, buat laporan ini, buat laporan ini, kayak gaya orang sebelah ya Teh gitu. Iya, jadi malah penggantinya mereka. Menurut saya gaya orang sebelah itu udah, iya, jadi gaya orang sebelah itu kalau bisa setiap hari duduk aja di Polda. Lagi netizen yang lagi protes, mereka buat laporan, nggak balik-balik mereka tuh setiap hari. Ya. Pendekatan efektivitas dan efisiensi itu mereka abaikan, itu setiap hari lapor. Begitu ya. Kalau dilanjutin, kalau belum dilanjutin kan kayaknya memalukan. Jadi banyak sekarang lawyer itu menggunakan somasi dan LP itu sebagai alat pemukul. Nah kesian kan, polisi menjadi serananya untuk mencapai target mereka. Ini kan kesian ya. Lembaga yang kita hormati, negara menyediakan uang banyak, hanya terima laporan yang remeh-temeh gitu kan, gitu ya. Thanks for watching.